Di era modern saat ini, dunia truk yang ada di Indonesia bisa dikatakan sudah masuk ke fase yang jauh lebih bersih jika dibandingkan dengan era dulu. Dimana kalau di era dulunya, mesin diesel itu akan identik dengan asap hitam tebal, bau yang menyengat, dan suara kasar yang jadi ciri khas kendaraan berat. Tapi sejak munculnya standar emisi seperti Euro 4 dan Euro 5, semua mulai berubah drastis. Karena dengan sistem emisi yang terbarukan tersebut, truk-truk modern sekarang tidak lagi banyak mengeluarkan polusi udara. Karena semua pabrikan di era saat ini harus memenuhi batas emisi yang ketat, terutama untuk gas berbahaya seperti nitrogen oksida atau NOx, yang selama ini jadi musuh utama lingkungan. Dan karena hal inilah, semua teknologi yang terbarukan di mesin truk mulai bermain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di mana pabrikan truk yang ada di era saat ini tidak cuma fokus ke tenaga dan efisiensi dari truk yang mereka produksi, melainkan mereka juga memfokuskan bagaimana mesin diesel yang dibuat itu tetap kuat dan bertenaga tanpa harus mencemari udara sekitar. Tapi ironisnya di sini adalah, dengan adanya teknologi yang bisa membuat pencemaran polusi udara ini dikurangi, otomatis standar BBM tinggi yang ada di Euro 4 dan juga Euro 5 sering sekali tidak cocok dengan kondisi bahan bakar di beberapa negara termasuk Indonesia. Apalagi solar yang jauh lebih bersih seperti Dex memiliki harga yang sangat mahal saat ini, yaitu 26.000 per liter. Dan hal ini tentu aja ngebuat para sopir truk yang sudah menggunakan truk bermesin Euro 4 ataupun Euro 5 harus memaksakan diri untuk memberikan solar subsidi atau solar busuk ke truk miliknya. Dan karena hal itu, banyak pabrikan yang menemukan solusi dengan cairan yang bernama AdBlue untuk memecahkan masalah tersebut. Tapi sebenarnya apakah benar-benar bisa AdBlue ini membuat truk Euro 4 ke atas menggunakan solar busuk? Jawabannya tentu aja bisa. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu AdBlue. Jadi AdBlue adalah cairan khusus yang digunakan pada kendaraan diesel modern, terutama yang sudah memenuhi standar emisi Euro 4 ke atas. Dan dalam sistem kerjanya, AdBlue itu bukanlah bahan bakar, bukan juga aditif solar, melainkan AdBlue ini adalah cairan tambahan yang punya fungsi khusus di sistem pembuangan. Dan komposisi AdBlue ini sebenarnya cukup sederhana, yaitu sekitar 32,5% urea berkualitas tinggi dan 67,5% air demineralisasi. Dan urea yang dimaksud di sini adalah urea yang sudah dimurnikan khusus untuk kebutuhan otomotif. Lalu menurut penjelasan dari organisasi seperti VDA dan juga standar internasional ISO, AdBlue dirancang untuk membantu mengurangi emisi NOx melalui reaksi kimia di sistem knalpot. Dan untuk sistem kerjanya sendiri, AdBlue akan bekerja di bagian sistem CSCR atau Selective Catalytic Reduction, yang mana ketika mesin diesel bekerja, mesin diesel yang menghasilkan gas buang akan mengandung nitrogen oksida. Dan hal ini akan disaring dalam sistem SCR ini untuk tahap penguraian. Dan di kondisi ini AdBlue akan disemprotkan ke aliran gas buang tersebut. Lalu karena adanya panas dari gas buang, AdBlue otomatis akan terurai menjadi amonia atau NH3. Dan amonia ini kemudian bereaksi dengan NOx di dalam katalis SCR. Dengan hasil akhirnya adalah nitrogen N2 atau gas yang aman untuk di udara dan juga uap air atau H2O yang tentu aja akan sangat ramah dengan kualitas udara sekitar. Dan menurut penjelasan dari Diesel Technology Forum, sistem SCR bisa mengurangi emisi NOx hingga lebih dari 90%. Dengan demikian bisa diartikan, tanpa adanya SCR dan AdBlue, truk Euro 4 atau Euro 5 hampir tidak mungkin lolos standar emisi yang ketat di era saat ini, karena emang SCR dan AdBlue ini bisa sangat membantu mengurai polusi yang dihasilkan oleh mesin diesel. Dan setelah kita mengetahui apa itu AdBlue dan bagaimana cara kerjanya, kita masuk ke inti pembahasan. Bagaimana bisa AdBlue membuat truk Euro 4 ke atas bisa menggunakan solar subsidi. Jadi semua ini bisa terjadi karena sistem SCR dan AdBlue sangat berbeda dengan sistem lama yang bernama EGR. Yang mana di sistem lama yang bernama EGR atau Exhaust Gas Recirculation, sebagian gas buang yang masih mengandung kotoran termasuk sulfur akan dimasukkan kembali ke dalam mesin dengan tujuannya memang untuk menekan emisi. Tetapi efek samping dari sistem EGR ini masih akan jadi lebih cepat kotor, karak menumpuk lebih cepat, dan dalam jangka panjang bisa menurunkan umur komponen penting seperti injektor dan ruang bakar jika mesin itu selalu menggunakan solar kualitas rendah dan setiap harinya. Sedangkan pada sistem SCR, emisi tidak ditangani di dalam mesin, melainkan setelah proses pembakaran selesai. Tepatnya di sistem knalpot, AdBlue akan disemprotkan untuk mengolah gas buang berbahaya menjadi zat yang jauh lebih aman. Dengan sistem seperti ini, ruang bakar tentu aja akan tetap bersih karena tidak ada gas kotor yang diputar kembali, yang membuat komponen seperti sistem common rail bisa bertahan lebih lama. Selain dari itu, karena mesin tidak dibebani tugas tambahan untuk menekan emisi di dalam ruang bakar, proses pembakaran bisa difokuskan pada titik paling optimal, yang artinya mesin bisa bekerja pada kondisi paling efisien tanpa harus mengorbankan tenaga demi memenuhi standar emisi. Bahkan dari data di lapangan, banyak laporan yang menunjukkan kalau sistem dengan SCR bisa memberikan penghematan bahan bakar sekitar 3-5% dibandingkan sistem yang tidak menggunakan SCR. Dan karena mesin dengan sistem SCR cenderung lebih stabil yang bisa disebabkan karena pembakaran tidak terganggu oleh proses pengolahan emisi di dalam mesin, otomatis tenaga yang dihasilkan bisa lebih konsisten. Dengan torsi yang jauh lebih terasa padat, terutama saat membawa beban berat di tanjakan atau perjalanan jarak jauh.
Selain itu, suhu kerja mesin juga lebih terjaga karena tidak ada gas panas yang diputar ulang ke dalam ruang bakar seperti pada sistem EGR. Dan buat para pengemudi truk yang sudah menggunakan sistem ini di mesinnya, hal ini bisa terasa langsung ketika mereka menggunakan truk yang sudah menggunakan SCR dan AdBlue ini. Karena truk bisa tetap bertenaga dan performa tidak drop secara tiba-tiba selama sistem SCR bekerja dengan normal. Dan semua teknologi ini sudah terbukti di UD Truck Quester Euro 5 yang sudah ada di pasaran. Jadi salah satu poin paling menarik dari truk Euro 5 seperti UD Truck Quester adalah kemampuannya untuk tetap menggunakan biosolar yang beredar luas di Indonesia seperti B30 hingga B35, yang mana Quester tetap mampu memenuhi standar emisi Euro 5 walaupun dengan bahan bakar tersebut. Dan hal ini sudah dibuktikan melalui pengujian emisi yang menunjukkan kadar NOx tetap di bawah ambang batas yang sangat aman. Dan rahasia di balik itu semua berada di teknologi SCR dan sistem yang menyemprotkan cairan AdBlue ke gas buang untuk mengubah nitrogen oksida menjadi gas yang lebih ramah lingkungan seperti nitrogen dan uap air. Dan karena SCR bekerja di luar mesin dan juga karakter mesin tetap mirip dengan generasi sebelumnya, hal ini membuat mesin tetap aman, lebih awet dan tidak terlalu sensitif terhadap kualitas bahan bakar. Artinya secara operasional, penggunaan solar subsidi untuk kebutuhan sehari-hari truk ini tetap bisa memanfaatkan biosolar yang lebih mudah ditemukan dan harganya jauh lebih terjangkau. Dan hal ini tentu aja menjadi keuntungan besar buat para perusahaan logistik atau pemilik armada, karena biaya bahan bakar adalah salah satu komponen terbesar dalam operasional harian, yang membuat truk Euro 5 seperti Quester menunjukkan kalau teknologi modern tidak selalu harus mahal ataupun eksklusif dari segi perawatan dan juga bahan bakarnya. Tapi walaupun SCR dan AdBlue ini bisa dikatakan memang salah satu cara sangat jenius untuk menangani solar subsidi di mesin Euro 4 ke atas, tapi karena sistem SCR dan AdBlue ini bekerja dan berada di luar kinerja mesin, tetap banyak orang yang menyarankan untuk memberikan cairan aditif ke dalam tangki mesin truk yang sudah menggunakan sistem Euro 4 ke atas, supaya bisa membantu membersihkan secara maksimal endapan kotoran dari solar subsidi dan meningkatkan kualitas pembakaran ketika menggunakan biosolar. Dan selain dari itu, para supir truk juga harus melakukan perawatan filter solar yang dilakukan secara rutin. Karena solar subsidi yang memiliki kandungan air dan endapan yang sangat tinggi, bisa aja membuat injektor ataupun common rail menjadi mampet ataupun rusak karena endapan yang terlalu banyak. Bahkan pabrikan lainnya seperti Mercedes yang mengatakan kalau truk Euro 4 miliknya seperti Axor, walaupun dirancang untuk bisa kuat menahan solar subsidi di mesinnya, Mercedes tetap merekomendasikan kalau solar yang memiliki kualitas lebih baik seperti Dex bisa membuat umur komponen lebih panjang dan juga performa mesin lebih optimal. Karena pada dasarnya sebuah mesin itu akan tetap bergantung pada apa yang mesin itu konsumsi dan juga bakar. Dan kalau bahan bakarnya buruk, otomatis hal ini tentu aja akan berdampak buruk ke mesin dalam jangka panjang, meskipun emisinya bisa ditekan lewat AdBlue ini. Iya kan? Jadi ya, AdBlue adalah sistem SCR ini memang bisa dikatakan sangat membantu truk yang sudah menggunakan Euro 4 ke atas ini menggunakan solar subsidi yang sangat kotor. Dan teknologi ini juga memungkinkan truk-truk besar tetap bertenaga, tetap efisien dan juga ramah lingkungan. Tapi walaupun begitu, tetap harus diperhatikan oleh para supir truk karena emang endapan dan kotoran dari solar subsidi ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan solar yang non subsidi. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.